Empat fitnah ini, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Inilah 4 jenis fitnah yang akan dibawa Dajjal di akhir zaman. Bagaimana kalau kemudian Syekh Nasir hidup abad 21 tahun 2026? Apa komentar beliau tentang AI misalnya? Ya, maka ada yang mengatakan AI itu adalah Dajjal. Kenapa? Karena tahu kan Pak, AI kepalsuan semua kan? Ya, bisa merubah yang kasar menjadi glowing, bisa merubah yang tua menjadi muda, bisa merubah yang miskin menjadi kaya. Ya, dan banyak orang yang terjebak sampai tidak bisa membedakan ini nyata atau AI semata. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan limpah nikmatnya, nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, nikmat aman dan selamat, sehingga di kesempatan pagi ini Allah izinkan kita untuk bisa berkumpul di majelis yang berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat, dan umatnya yang setia meniti jejaknya sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita berbincang satu tema seperti yang sudah kita pahami, yakni bersabar membersamai orang-orang soleh. Di dalam Al-Quran Suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 cerita yang istimewa. 4 cerita itu, seperempat pertamanya adalah kisah Ashabul Kahfi, kisah 7 pemuda yang berupaya untuk menyelamatkan imannya, membawa agamanya dengan mengorbankan dunia dan semua yang dimilikinya. Mereka bersembunyi dalam goa selama 309 tahun sampai akhirnya Allah bangkitkan ketika rezim sudah berganti dengan rezim baru, rezim yang soleh, rezim yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua adalah kisah Ashabul Jannah. Kalau Ashabul Kahfi sekitar ayat 10 sampai 27, Ashabul Jannah antara ayat 31 sampai 45. Bercerita tentang 2 pemuda, yang satu pamer dengan kekayaannya, pamer dengan kebunnya, pamer dengan anak-anaknya, pamer dengan rekeningnya. Kalau zaman sekarang ya, anak aksaru minka mala wa walada, merasa dengan banyaknya harta dia akan selamat ya. Dia sering memamerkan dan membanggakan kekayaannya, lalu ditegur oleh kawannya. Hendaknya mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah ketika akan memasuki pabriknya, memasuki kebunnya, kebun anggur, kebun kurma yang di tengahnya mengalir sungai yang memancar mata air sangat baik. Yang jelas itu merupakan aset properti yang paling dia banggakan. Lalu tiba satu malam, hukuman Allah bala datang sehingga hancurlah semua aset yang dimiliki. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, ya, dia membolak-balikan tangannya dan dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Kemudian yang ketiga adalah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika melakukan perjalanan bersama sang fata atau Yusha bin Nun untuk berjumpa dengan Khidir dalam rangka menuntut ilmu. Dan yang keempat adalah kisah Raja Zulkarnain, raja yang diberi kekuasaan timur dan barat, menguasai berbagai penjuru dunia, sampai puncaknya adalah proyek
yang proyek yang prestisius, yaitu membangun benteng dengan bahan baku cor, besi, dan timah yang mampu menutup kedua belah gunung sehingga bangsa Ya'juj wa Ma'juj tidak mampu untuk keluar. Jamaah yang dirahmati Allah, 4 kisah ini kalau mau kita ringkas berbicara tentang 4 jenis fitnah. Fitnah yang pertama adalah fitnah agama. Ini pada kisah Ashabul Kahfi. Sehingga demi menyelamatkan agamanya, 7 pemuda ini rela kehilangan semuanya. Kemudian yang kedua adalah fitnah harta. Ini ada pada Ashabul Jannah. Yang tertipu dengan kebunnya, tertipu dengan asetnya, tertipu dengan anak-anaknya. Yang akhirnya Allah cabut nikmat itu dalam waktu singkat. Maka Nabi mengajarkan pada kita satu doa yang mudah-mudahan Allah tidak mencabut nikmat kita dalam waktu sekejap atau secara tiba-tiba. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiatika wa fuj'ati nikmatika wa min jami'i sakhotika. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang kau berikan. Ya, wa tahawuli afiatika, berubahnya afiah dari sehat menjadi sakit secara tiba-tiba, dari badan segar bugar tiba-tiba terkena serangan jantung mendadak. Ya, wa fujiati nikmatika, datangnya hukumanmu secara tiba-tiba. Ya, tahu-tahu tabrakan, tahu-tahu ditembak orang, tahu-tahu pokoknya hukuman yang fujiah secara tiba-tiba. Wa min jami'i sakhatika, dan aku berlindung kepadamu dari segala bentuk kemarahanmu. Kemudian yang ketiga adalah fitnah ilmu pengetahuan. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam dalam satu majelis ditanya oleh Bani Israel, man a'lamun nasi alal ardi, siapakah orang yang paling pandai di muka bumi ini? Nabi Musa tengok kanan, tengok kiri, dia lihat siapa yang lebih pandai dari saya. Akhirnya beliau mengatakan, saya adalah orang yang paling pintar di muka bumi ini. Secara logika itu tidak salah kalau menurut logika kita. Karena zaman itu ya, kalau zaman sekarang ada profesor doktor dengan 3 jabatan atau 3 gelar lalu mengatakan saya paling pintar di muka bumi, ini bohong. Karena pasti kita tahu banyak sekali ilmu yang belum dia punya. Tapi di zaman 3.300 tahun yang lalu, ya, ketika Nabi Musa bersama Bani Israel, beliau mengatakan paling pandai, itu punya banyak alasan. Beliau Nabi terbesar Bani Israel, beliau punya kitab suci Taurat, beliau punya mukjizat membelah lautan, beliau punya tongkat yang bisa memukul batu sampai memancarkan 12 mata air yang cukup untuk 1.200.000 rakyatnya kalau kehausan. Beliau punya keistimewaan bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Beliau bisa mengeluarkan dari balik sakunya cahaya putih yang memancar dari tangannya. Ya, banyak sekali kepandaian dan kehebatan Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Musa mengatakan ana a'lamun nas, aku orang paling pintar, Allah langsung menegur Nabi Musa untuk berguru lagi kepada seorang laki-laki yang tersembunyi berada di antara 2 lautan, Majma' al-Bahraini, pertemuan 2 lautan. Maka Nabi Musa mengajak Yusha bin Nun untuk pergi ke sana belajar ilmu baru. Ya, dan sayangnya Nabi Musa tidak sabar. 3 ilmu sudah kemudian di DO. Kenapa? Karena kepo, tidak sabar, tidak kuat untuk menyingkap misteri yang memang betul-betul sangat dalam. Ya, Nabi Musa menggunakan sudut pandang logika dan ilmu pengetahuan, sementara Nabi Khidir menggunakan sesuatu yang sifatnya laduni, tidak bisa dipahami dengan logika. Bagaimana logika membenarkan membunuh anak kecil? Bagaimana logika membenarkan merusak perahu yang gratisan diberi tumpangan? Ya, bagaimana logika membenarkan perasaan, membenarkan kerja bakti di tempat yang penduduknya pelit semuanya,
gitu kan ya. Maka Nabi Musa mengatakan lau syi'ta lattakhadtani ajra. Maka selesai bertutur ini Rasulullah kemudian mengatakan rahimallahu akhi Musa. Mudah-mudahan Allah merahmati saudaraku Musa. Seandainya dia tidak kepo, tidak melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Khidir, pasti banyak sekali ilmu-ilmu yang akan dia terima. Sayangnya baru 3 kali Nabi Musa sudah hada firaqu baini wa bainik. Ini adalah perpisahan kita. Tapi sebelum kita berpisah, aku akan singkap misteri apa yang baru saja kita jalani. Semua itu aku lakukan bukan atas kehendakku, tetapi karena kehendak Allah semata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat adalah fitnah kekuasaan. Yang ini Raja Dzulkarnain adalah gambaran seorang raja soleh yang tidak terbuai dengan kekuasaannya, di mana setelah sebuah mega proyek yang paling luar biasa, Raja Dzulkarnain mengatakan hada rahmatun min rabbi. Ini semua adalah rahmat dari Allah. Fa iza ja'a wa'du rabbi ja'al dakka. Kalau janji Allah nanti tiba, maka benteng ini pasti akan hancur. Ya, jamaah sekalian, dan proyek misterius dan prestisius ini sampai detik ini belum bisa tersingkap. Belum ada orang pakar, ahli, saintik yang bisa memastikan secara yakin, ainul yakin, bahwa mereka pernah melihat bentengnya Raja Dzulkarnain. Kalau toh ada, ya masih dugaan, masih bersifat ijtihad yang belum semuanya sepakat ini ya. Tapi benteng ini ada dan nanti akan Allah perlihatkan wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka akan turun dari tempat-tempat yang tinggi itu ketika di hari kiamat ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, 4 fitnah ini, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Inilah 4 jenis fitnah yang akan dibawa Dajjal di akhir zaman. Ya. Dan Dajjal akan menawarkan keempat fitnah itu kepada manusia. Fitnah agama. Dajjal membawa agama baru. Membawa teori-teori tentang ketuhanan yang aneh, membingungkan, tapi banyak diminati oleh manusia. Yang kedua, fitnah harta sudah pasti. Dajjal bisa menurunkan hujan dari langit, makanan, bahkan mengangkat gunung roti, mendatangkan sungai air. Dajjal diikuti oleh pengikutnya, bahkan digambarkan Dajjal mampu untuk mengeluarkan isi perut bumi, menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang sehat dan segalanya. Kemudian Dajjal punya ilmu pengetahuan. Sainsnya Dajjal itu luar biasa. Kalau 65 tahun yang silam, Syekh Nasir Abdurrahman As-Sa'di di dalam Fitnatul Dajjal wa Ya'juj wa Ma'juj, beliau mengatakan bahwa televisi, internet waktu itu masih sangat terbatas sekali ya. Yang beliau sebutkan televisi, radio, kereta api, pesawat terbang, dan semua sistem transportasi modern itu adalah fitnatul Dajjal. Bagaimana kalau kemudian Syekh Nasir hidup abad 21 tahun 2026? Apa komentar beliau tentang AI misalnya? Ya, maka ada yang mengatakan AI itu adalah Dajjal. Kenapa? Karena tahu kan Pak, AI kepalsuan semua kan? Ya, bisa merubah yang kasar menjadi glowing, bisa merubah yang tua menjadi muda, bisa merubah yang miskin menjadi kaya. Ya, dan banyak orang yang terjebak sampai tidak bisa membedakan ini nyata atau AI semata. Ya, yang generasi-generasi jadul apalagi itu bingung untuk membedakan ini gambar beneran apa gambar buatan, sampai akhirnya terjebak ikut menyebarkan kebohongan. Dajjal itu maknanya kadzab. Ya, wazannya wazan mubalaghah, sighahnya mubalaghah, kadzab, dajjal, pendusta, berbuat kebohongan. Maka sejatinya para pembuat kebohongan apapun secara bahasa disebut sebagai dajjal. Tapi dajjal yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah yang berdusta mengaku sebagai
nabi. Karena secara khusus Nabi menyebutkan dajjaluna salasun kulluhum yaz'umu annahun nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Jamaah sekalian, kemudian yang keempat, Dajjal juga akan membawa fitnah kekuasaan. Siapa yang mau dekat dengan Dajjal, dia akan mendapatkan kekuasaan, mendapatkan hak-hak yang sifatnya eksklusif lah, ya. Jemaah sekalian, nah ternyata suratul Kahfi bukan hanya bercerita tentang kisah, bukan hanya menyebutkan tentang 4 fitnah, tetapi suratul Kahfi juga menyebutkan solusi dan jalan keluar dari keempat fitnah ini. Dan di ujung cerita itu Allah menyebutkan solusinya. Dari semua solusi ini sebenarnya pada ayat yang ke-28 adalah solusi dari semuanya. Ayat 28 ini berbicara tentang solusi fitnah agama. Ya. Tetapi satu ayat ini sebenarnya sudah mencakup untuk menjawab keempat ujian atau fitnah tersebut. Kenapa? Karena ketika agama seorang itu kuat, ya, ketika orang itu sudah memiliki benteng agama yang cukup kokoh, secara umum dia mampu untuk melawan fitnah harta, fitnah pengetahuan, kemudian fitnah kekuasaan. Tapi ketika ilmu agama ataupun pemahaman agama atau keyakinan agama seseorang itu lemah, maka dengan sangat mudah dia akan terkecoh atau dia akan terjebak pada fitnah-fitnah berikutnya. Nah, pada ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu pesan yang ini sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Dan bersabarlah engkau, sabarkan jiwamu, sabarkan nafsumu, wasbir nafsaka, sabarkan hatimu untuk tetap bersama orang-orang yang khusyuk berdoa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yad'una rabbahum, berdoa kepada Rabbnya. Ya, berdoa kepada Rabbnya ini tentu bukan sekedar sabar dalam konteks duduk-duduk bersama orang yang lagi zikir doa. Karena penyebutan doa di sini adalah merupakan simbol daripada makna ibadah. Karena mukhul ibadah ad-doa. Sehingga maknanya bukan hanya dibatasi dengan majlis doa. Tidak hanya dibatasi dengan majlis zikir. Tapi majlis orang-orang ahli ibadah. Majlis orang-orang soleh. Majlisnya bisa dalam bentuk majlis ilmu, majlis doa, ataupun majlis-majlis yang lain. Bahkan ketika majlis membicarakan tentang urusan-urusan dunia. Entah politik, entah ekonomi, entah sosial, entah pendidikan. Nah, ini adalah bagian daripada yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ya. Yuriduna wajah. Mereka lakukan itu semuanya. Ibadah yang mereka lakukan itu adalah semata-mata karena mencari ridho Allah. Kemudian Allah bukan hanya sekedar meminta kepada Rasulullah supaya bersabar kepada untuk bersama mereka, tetapi Nabi juga diingatkan, wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka karena kamu ingin mendapatkan dunia. Ada riwayat menyebutkan bahwa asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan sikap Nabi yang hampir saja menuruti keinginan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Nabi berdakwah kepada mereka, tetapi orang-orang kafir Quraisy ini punya syarat dan keinginan supaya orang-orang level bawahan, para budak, kemudian orang-orang miskin, orang-orang yang masuk Islam, tetapi mereka tidak punya privilege, tidak punya kedudukan, tidak punya posisi, yo disingkirkan. Ya, kami mau dengerin Anda, tapi tolong orang-orang yang pinggiran itu jangan ikut sama kami. Saat itu Bapak Ibu sekalian, yang namanya posisi jabatan kedudukan itu betul-betul menjadi sebuah kebanggaan. Ya sekarang juga, tetapi kalau orang dengan terang-terangan menunjukkan
superioritasnya. Misalnya kemarin kita tahu ada dosen yang berani ngeludahin seorang pegawai, ya lah sudah dibully netizen. Coba ada orang kaya misalnya menghina orang miskin karena ininya, tapi viral, mesti nanti dibully sama netizen. Itu kan, orang cantik berani menghina orang jelek, nanti dibully sama netizen dan seterusnya. Nah, zaman dulu sangat terasa sekali yang namanya level budak dengan level majikan. Makanya bagi mereka sangat gengsi sekali. Jangankan di zaman Nabi, sampai di zaman Khulafaur Rasyidin, kita ingat ada seorang gubernur Yaman namanya Jabalah bin Aiham. Dia masuk Islam, kemudian dia memenuhi undangan datang ke Madinah. Kemudian dia datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah umroh. Ketika sedang umroh, kain ihramnya terinjak tidak sengaja oleh seorang budak hitam. Ya, budak ini langsung ditempeleng dengan pukulan yang sangat keras, dan budak ini akhirnya mengadu kepada Umar bin Khattab. Aku lagi tawaf, nggak sengaja nginjek, terus ditempeleng sama dia, Pak. Ya, akhirnya Jabalah dipanggil Umar bin Khattab. Benar kamu memukul dia? Iya. Kenapa kamu pukul dia? Lah dia nginjek kain saya. Ya, orang budak kayak begini kok berani-beraninya nginjek saya. Tapi dia nggak sengaja. Ya nggak sengaja juga tetap. Ini apa namanya, harga diri saya. Kata Umar bin Khattab, pilihan kamu cuma dua. Saya yang nempelin kamu atau dia yang nempelin kamu. Ya, loh, masa raja kayak gini tempelin sama budak? Pilihan kamu cuma dua. Ya, pilih mana? Saya yang nempeleng atau dia yang balas nempeleng? Jabalah bilang apa? Beri waktu saya 3 hari untuk memikirkan. Dan Jabalah merenung 3 hari. Apa yang dilakukan? Pulang balik lagi murtad. Gitu kan ya. Wah, jadi orang Islam satu level sama budak. Begitu kan ya. Nah, orang-orang zaman dulu begitu gengsinya mereka. Duduk dengan budak, makan dengan mereka. Islam datang untuk meratakan, menyamakan hal ini. Nah, orang-orang Quraisy saat itu melakukan nego. Kami mau ikut ajaran Anda, tapi tolong kami jangan disejajarkan dengan orang-orang yang seperti ini. Kami nggak mau. Maka Nabi mengatakan, wala ta'du ainaka anhum. Tentu secara logika, apa yang Nabi inginkan tidak salah. Bayangkan kalau orang-orang tokoh Quraisy kaya, berkuasa, mereka masuk Islam. Betapa hebatnya Islam dibandingkan hanya dengan peran budak-budak yang masuk Islam ini, yang nggak punya pengikut, nggak ada duitnya, ya, dalam semua aspek pas-pasan begitu, ya. Kalau orang-orang ini masuk Islam, pengaruhnya sangat besar kan begitu nih Pak, ya. Jemaah sekalian, tapi Allah menegur sikap Rasulullah yang demikian. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan matamu dari yang miskin-miskin itu, yang lemah-lemah itu, karena kamu ingin mencari perhiasan dunia. Ya, tapi ayat ini jangan dikiaskan. Dakwah kok cuman buat orang-orang kaya saja. Dakwah kok di rumah pejabat. Dakwah kok di hotel khusus orang-orang eksklusif. Tentu jangan dikiaskan gitu Pak. Ya, kenapa? Mereka ini orang Islam, punya hak, begitu kan ya. Mereka sama-sama muslim, punya hak untuk mendapatkan ilmu. Cuman mereka punya selera dan punya gaya yang berbeda. Kalau ada ustadz yang misalnya spesialis ngurusi mereka, ya sudah biarin. Gitu kan ya. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah luruskan. Ya, kan kadang-kadang orang-orang kayak gitu, maaf nggak punya waktu nggak Pak untuk kumpul-kumpul kayak gini Pak. Ini kayaknya wajah-wajah di sini nggak ada wajah-wajah penguasa. Gitu kan ya. Ya. Wajah-wajah pejabat kayaknya nggak ada. Wajah-wajah triliuner, miliarder aja mungkin juga jarang. Mungkin kan ya. Mungkin kalau Anda pejabat penguasa, orang-orang yang super miliarder, nggak mungkin subuhan sempat ke Nur Merah begitu kan. Ya. Nah ini perintahnya cocok. Wasbir nafsaka ma'al ladina ya'una rabbahum. Gitu ya. Ya, sabar sama orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah. Jangan tinggalkan majelis orang-orang lemah. Ya, karena kamu ingin mencari orang-orang kuat. Kalau ada ustadz kok deketi orang-orang tokoh-tokoh kafir, 9 naga, tiap hari nongkrong sama mereka, dan gak ada yang masuk Islam sama sekali dari mereka. Ini percuma. Lain kalau masih mungkin ada harapan untuk mendakwahi mereka. Ya.
Bukan hanya itu, wala tuti man aghfalna qalbahu ang dzikrina. Jangan kamu taati mereka yang hatinya kami buat lalai dari mengingat kami. Ya. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Mereka selalu mengikuti hawa nafsunya dan urusannya pasti melampaui batas. Ini konteksnya semua tetap orang kafir, gitu. Walaupun kalau hari ini pasti ada orang-orang Islam fasik zalim yang mereka hatinya lalai dari mengingat Allah dan selalu mengikuti hawa nafsu. Ya, yaitu juga termasuk yang jangan sampai kita jangan sampai kita mengikuti mereka, mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, para ulama menjelaskan bahwa mengikuti hawa nafsu itu patokan yang paling pokok ada dua. Satu, meninggalkan perintah atau menerjang larangan. Orang kalau nggak sholat, nggak puasa, nggak sedekah, nggak baca Quran, secara sadar, sengaja, tanpa alasan yang dibenarkan, pasti itu mengikuti hawa nafsu. Begitu juga orang yang berzina, berjudi, korupsi, mencuri, tanpa hujah, tanpa alasan yang dibenarkan, ya itu pasti mengikuti hawa nafsu. Maka yang disebut mengikuti hawa nafsu adalah satu, meninggalkan perintah, dua, menerjang larangan. Dan yang kedua, termasuk kategori mengikuti hawa nafsu adalah melakukan perbuatan-perbuatan mubah. Tetapi kalau ditanya oleh Allah nanti di akhirat, dia tidak punya hujah yang bisa diterima. Ada seorang mukmin, ada seorang muslim koleksi mobilnya 25, begitu kan? Ya. Ada Ferrari, ada Lamborghini, ada Alphard, ada mobil-mobil mahal, motor-motor mahal. Itu belinya halal, pakai duit halal dia. Tapi kalau ditanya sama Allah besok di hari kiamat, kamu tuh koleksi kayak gitu tuh buat apa? Nah itu yang nggak bisa jawab, Pak. Itu mengikuti hawa nafsu, gitu kan? Ya, jenengan makan di restoran yang satu porsinya itu harga 2,5 juta, gitu kan? Ya. Makan sama temen 3 orang habis 10 juta misalnya, ya itu nek ditanya sama Allah, ngapa kok makan sampai segitu anggarannya? Nek jenengan bisa jawab bukan mengikuti hawa nafsu ya, tapi kalau nggak bisa jawab itu mengikuti hawa nafsu. Ya, kalau orang tanya kenapa mobil kamu 25, ya bisnis saya rental ya Allah, saya memang maisahnya ini. Itu nggak mengikuti hawa nafsu, Pak. Walaupun busnya ada 100 itu nggak mengikuti hawa nafsu, karena punya hujah. Tapi kalau cuma buat koleksi pameran, kita khawatir itu seperti yang Nabi katakan, ibilus sayatin, onta-onta setan, ya, kendaraan-kendaraan setan, ya. Jenengan punya rumah lantai 5, kamarnya 20, ya, itu anaknya cuma 2, istrinya 1, ditanya kok bikin rumah sampai kayak gitu buat apa? Itu bisa mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau orang itu ditanya, kenapa bikin rumah kok sampai lantai 5, kamarnya ada 30? Bujuku 4, anakku 50 ya Allah, gitu ya. Nah itu nggak mengikuti hawa nafsu, Pak. Itu sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah jamaah sekalian, tapi tolong ini jangan dipakai buat mengaudit amalan orang ya. Melihat rumah orang kaya sekali, mobilnya banyak, ini pengikut hawa nafsu. Ya jangan begitu, nggak boleh. Karena itu untuk mengaudit diri kita sendiri, ya. Jamaah sekalian, baik, ini ayat yang terkait dengan perintah supaya kita sabar untuk duduk bareng dengan orang-orang soleh. Yang kedua, poin yang kedua, Al-Imam Ibnu Qayyim membagi jenis manusia ada 3. Ya. Yang pertama adalah seperti makanan bergizi penuh nutrisi. Ya. Kalau ada orang yang kapasitas, kualitas, dan nilainya, value dia seperti makanan bergizi, maka kita harus banyak mendekat kepada dia. Siapa mereka? Ahli ibadah, ahli ilmu, orang soleh, orang bertakwa, orang-orang muqarrabin yang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlul ma'rifah, ya, ahlus syariah, ahlul haqiqah. Mereka adalah orang-orang yang memang ya bisa disebut aulia Allah, wali-wali Allah. Inilah yang disebut dengan orang-orang ya yang dikatakan Ibnu Qayyim seperti makanan bergizi. Ya.
Yang namanya makanan penuh nutrisi, buah-buahan, daging, dan sebagainya, ini sangat kita butuhkan. Nah, kenapa? Orang-orang soleh ini sangat kita butuhkan di seluruh hampir aspek kehidupan kita. Kita mau menjodohkan anak kita, perlu konsultasi sama ulama yang soleh. Kita mau mencari maisah, butuh petunjuk arahan supaya tidak terjerumus dalam yang haram. Kita punya masalah dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita. Siapa nasihat yang bisa kita dengarkan? Kita punya problem dengan istri kita. Kita punya problem dengan mertua kita. Kita punya problem dengan saudara-saudara kita. Para ulama yang bisa membantu menyelesaikan. Kita punya konflik dengan tetangga sebelah. Ulama yang akan memberikan petunjuk. Maka pada zaman dahulu yang namanya imamul ilm itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dunia. Ya, mereka benar-benar menjadi petunjuk buat kita. Nah, kalau kita punya kawan yang kualitas dan kapasitasnya seperti ini, jangan kita tinggalkan. Mereka kita butuhkan 24 jam, kurang lebih begitu ya. Ya, seperti makanan, minuman yang selalu dibutuhkan oleh manusia. Anda bergaul dengan mereka, makin sehat hati Anda. Sebagaimana kalau Anda punya makanan berkualitas, Anda tercukupi nutrisi dan kebutuhan makanan Anda, maka badan Anda akan sehat. Ya. Yang kedua, ada teman, maksudnya manusia yang value atau nilainya seperti obat. Ya. Kita butuh obat tidak, Pak? Kapan kita minum obat? Kalau sakit. Kalau kita sakit, maka kita boleh mengkonsumsi obat. Tetapi kita tidak boleh sampai tiap hari menjadikan obat sebagai makanan. Ya, siapa orang yang disebut sebagai obat oleh Ibnu Qayyim? Ahlud dunia. Arsitek, polisi, dokter, desainer, ahli perbankan, ahli komputer, ahli elektro, pakar bangunan, kemudian para profesional di semua bidangnya. Kita butuh nggak Pak bergaul dengan arsitek? Butuh kalau pas mau bangun. Kita butuh nggak dengan jaksa, dengan hakim, dengan pengacara? Butuh ketika jenengan punya kasus. Jenengan butuh nggak bergaul sama polisi? Butuh ketika pas ditilang. Ya, supaya ndang selamat. Anda butuh nggak sama orang kaya? Butuh ketika mau ngutang. Ya, Anda butuh nggak dengan dokter? Butuh ketika sakit. Tetapi kalau 24 jam waktu kita berinteraksi dengan mereka, maka hati kita akan rusak. Ini kalimat ini nggak boleh berhenti di sini, karena nanti jadi suudzon. Ya, yang saya maksud bergaul dengan mereka adalah bergaul dengan mereka dalam kapasitas profesi mereka. Tapi kalau jenengan punya tetangga camat orang soleh, punya teman polisi imam masjid, punya teman dokter tetapi ketua takmir, ya, bahkan ketua yayasan pondok pesantren, punya arsitek teman tapi dia ketua halakoh, ya, maka kita bergaul dengan mereka bukan dalam konteks profesi mereka, tetapi kita bergaul dengan mereka karena kesolehan mereka. Jadi yang dimaksud Ibnu Qayyim bahwa ada manusia seperti obat. Bayangkan kalau Anda tiap hari berinteraksinya dengan tukang, kuli, pekerja, kemudian yang tiap hari kalau ngomong nggak ada satupun dalil yang keluar. Ya, kalau berbicara nggak ada satupun masalah agama yang dia ingatkan. Ya, waktu sholat tetap asik ngobrol, waktunya untuk nggak punya waktu untuk ngaji, nggak punya waktu untuk ibadah. Ya mungkin nggak dosa kan Pak, nggak datang ke majelis taklim kayak gini kan nggak dosa. Tapi kalau kemudian kita, orang itu interaksinya dengan orang yang tiap hari bicaranya dunia terus. Ya, boleh duit, boleh jabatan, cari kuliner, cari wisata. Pokoknya yang dibahas itu yang seneng-seneng terus. Lama-lama hati kita akan jebol. Hati kita akan rusak. Hati kita akan sakit lama-lama. Maka ada kalimat, ya, orang cerdas adalah yang menjadikan makanan sebagai obat, bukan yang menjadikan obat sebagai makanan. Kalau Anda mampu menjadikan makanan sebagai obat karena Anda memilih makanan-makanan berkualitas,
mengkonsumsi dengan cara yang benar, lalu badan kita sehat, itu sehatnya adalah sehat yang berkualitas. Tapi kalau Anda sehat setelah minum obat, Anda pusing minum bodrek, ya itu kan sehat lagi. Tapi bayangkan kalau menjadikan bodrek ini sebagai bodrek atau apa sajalah, ya segala macam obat. Saya nggak menyebut karena ini yang paling viral kan, bodrek, Konimek dan sebagainya. Coba bayangkan Anda mengkonsumsi Konimek sehari 30 butir, itu kan ya, wah kelenger itu Pak, ya. Paracetamol, kemudian tiap hari, ya. Sampai ada iklan hidup itu cukup pakai sehari 5.000 rupiah. Pagi makan apa tuh Pak? Yang untuk ganjel-ganjel itu. Ya, terus nanti kalau sakit mah minum bodrek. Kemudian untuk menunda lapar makan apa? Ya, itu iklan hidup hemat. Tapi kalau itu Anda lakukan 1 pekan, apa yang terjadi? Rusak tubuh kita. Ya, maka jamaah yang dari mata Allah, sama bergaul dengan orang itu sekedarnya saja. Anda punya teman para profesional yang tadi saya sebutkan. Oh, ada kebutuhan mau bikin surat berkelakuan baik, datang ke kantor polisi. Mau bikin surat nikah, datang ke kelurahan. Mau urusan apa, temui arsitek karena mau bangun rumah. Tapi kalau tiap hari interaksi kita dengan orang-orang itu yang tidak ada pembahasan agama sama sekali, walaupun tidak dosa, maka seperti orang yang mengkonsumsi obat-obatan berlebihan. Ginjalnya jebol, livernya kena, ya, dan akhirnya organ tubuhnya kan rusak. Begitu juga dengan orang yang berinteraksi dengan demikian, lama-lama hatinya nggak ingat Allah, lupa akhirat, yang dibahas tiap hari duit terus, begitu kan, ya, lupa menyiapkan bekal, gampang emosi, gampang dongkol, ya, ketemu sama pengacara, pakai logika pengacara terus, maunya bener atau maunya menang Pak, kira-kira Pak? Maunya menang terus gitu kan, ya. Ngapunten nggih Pak, jarang sekali ada pengacara kemudian kok mengatakan, ya akhi ingat akhirat, ya. Kamu harus takut nanti akan hisab. Ya lebih baik kita didolimi di dunia daripada nanti pahala kita diambil di akhirat. Ngapunten Pak, kalau ada pengacara yang kayak begitu, nggak tahu ya dijadikan pengacara terus apa enggak gitu ya. Ya, ya nggak gampang, memang nggak gampang, ya, karena targetnya itu ada piye caranya menang kan gitu nih Pak, ya, nggak bicara tentang benar salah begitu kan, ya. Ini saya tidak berbicara siapa-siapa, ini sekedar ilustrasi saja yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa para profesionalisme dunia itu kita butuhkan kalau pas kita sedang membutuhkan, bukan dijadikan konsumsi harian. Dan yang ketiga, kata Imam Qayyim, ada teman, ada manusia yang value-nya seperti racun. Jangan tidur ngeloni racun tuh kira-kira gimana Pak? Ya, makan di sebelah piring ada racun. Enggak dimakan, cuma ditaruh di sebelahnya aja. Gitu loh, ya. Itu saja bahaya dan merusak, apalagi dikonsumsi. Jadi bergaul dengan manusia beracun itu, Anda nggak ikut-ikutan saja, mesti kena getahnya. Apalagi kemudian Anda terlibat, Anda mengkonsumsi. Temennya pejudi, jangan punya tetangga, depannya perampok, kanannya mucikari, kirinya germo, belakangnya koruptor, sininya pelacur, sebelah sononya artis DJ yang hobinya seperti itu, sebelah sononya lagi tukang jagal, sebelah sininya lagi preman. Yakin ya, itu toksit semuanya. Kalau kita punya lingkungan yang semacam itu, pasti kita akan jadi rusak. Maka Rasulullah mengingatkan dalam satu hadis sahih, ya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala masalul jalisi shalih wasu'i kahamil miski wa nafil khair. Perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jahat, teman yang toksit, itu kahamil miski wa nafihil khair. Kalau bergaul dengan orang soleh, bagaikan bergaul dengan tukang minyak wangi. Sedangkan kalau punya teman jahat, circle yang toksit, maka seperti dekat-dekat dengan tukang pandai besi. Fahamilul miski imma ayyuhziyaka
wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Adapun penjual minyak wangi, kalau kamu dekat-dekat dengan dia, mungkin saja dia akan ngasih hadiah parfum sama kamu. Ya, alhamdulillah gratisan. Oh, ternyata dia nggak ngasih, tapi kamu mungkin bisa beli pakai diskon spesial. Anta beta aminhu. Atau kalau kamu dikasih enggak, beli juga nggak mampu, tapi pas kamu rangkulan sama dia, bekas-bekas parfumnya nempel di baju kita. Aroma wanginya membuat kita betul-betul jadi Masya Allah, harum sekali kamu, terinspirasi. Lalu kita ya merenung, ya Pak, coba jenengan berpelukan dengan saudara muslim. Ketika dipeluk dia mengatakan Masya Allah, wangi sekali antum. Antum semangat nggak pakai parfum lagi, Pak? Ya, aduh iya ya. Ya, seneng kita digitu kan? Ya, maka kita tahu Rasulullah itu badannya sudah sangat wangi, tapi beliau selalu parfuman. Lah ini udah bau kecut, nggak pernah pakai parfum lah. Antum tuh ngikuti siapa gitu loh ya. Rasulullah itu badannya sangat wangi, bahkan keringatnya bisa menjadi parfum. Itu saja beliau masih parfuman terus, gitu kan ya. Bahkan beliau mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum. Ada dua dunia yang paling aku sukai. Satu wangi-wangian, dua perempuan. Itu Rasulullah menyebutkan dua nikmat dunia, dua perhiasan dunia. Yang paling aku sukai adalah parfum dan wanita. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau antum mengikuti kajian tentang parfum dari Ustadz Faudil Adim, antum akan geleng-geleng kepala. Harga parfumnya Rasulullah itu kalau pakai kurs sekarang itu bisa puluhan ratusan juta rupiah per botolnya. Ya, bahkan beliau pernah dalam sebulan sekali itu menggunakan minyak apa ya, yang ditunjukkan ini harganya super mahal, tapi dipakai Nabi makanya buat keramas begitu kan, rambutnya sampai minyak badannya diluluri ya, sedemikian harumnya. Dan itu ada parfum-parfum yang memang sangat erat hubungannya dengan apa namanya, tentang dengan kekuatan biologis ya. Dimana kalau jenengan beli parfum itu di Arab, ditanya mesti bawa istri nggak gitu kan ya. Kalau nggak bawa istri nggak boleh begitu kan ya, karena habis pakai parfum itu pengennya mulih gitu ya. Nah, itu nggak boleh dipakai sama para bujangan, itu spesial buat pengantin ya. Rasulullah itu masalahnya setiap bulan itu menggilir seluruh istrinya dalam waktu satu malam ya. Beliau punya, nah itu selalu beliau gunakan parfum yang demikian tadi ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada masalah ini. Bergaul dengan orang soleh seperti bergaul sama tukang minyak wangi. Sedangkan bergaul dengan orang jahat, wa nafikhul kir imma ayyuhriqa siyabaka. Ya, mungkin dia akan membakar pakaianmu karena apinya begitu kencang dengan tiupannya, atau minimal bau badan kamu jadi sangit gitu kan ya. Terkena asap ya, dari beda Pak, yang namanya asap pandai besi dengan asap sate itu beda ya. Ya, aromanya beda ya. Anda menghirup di tempat pembakaran begitu, itu kan racun-racun semua ya, besi-besi karat yang terbakar kan gitu ya. Dan ini sangat tidak baik ya, makanya harus menggunakan, biasanya kerja di tempat kayak gitu tuh ekstra hati-hati ya. Jamaah yang dirahmati Allah, dan ada satu lagu populer ya, Tombo Ati itu ada 5 perkara. Ini seperti yang disebutkan oleh Ibrahim Al-Khawas yang kemudian dijadikan sebagai lagu kekinian ya, Tombo Ati. Dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5. Qiraatul Quran bitadabbur, wa khala'ul batni, wa qiyamul laili, wa tadarru'u indas sahari, wa mujalasatus sholihin. Penawar hati itu ada 5. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, mengosongkan perut, puasa maksudnya. Qiyamul lail, sholat malam, berdoa di waktu sahur, dan bergaul dengan orang-orang soleh. Dan 4 kisah dalam surah Al-Kahfi tadi ini sangat nyata sekali, solusinya adalah bergaul dengan orang-orang
soleh. Pertama, kisah Ashabul Kahfi. Mereka begitu kuat, mereka begitu kokoh melawan hegemoni raja, melawan kekuasaan raja, karena satu sama lainnya saling menguatkan dan mengingatkan. 7 orang soleh ini mereka kuat untuk meninggalkan dunia mereka. Kalau versi cerita film ini kan 7 orang soleh ini bukan 7 pemuda pengangguran di kampung, Pak. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka anak pejabat. Bahkan salah satunya adalah menantu daripada Raja Dikianus yang menjadi penguasa di Philadelphia pada masa itu. Tapi mereka rela bukan hanya sekedar menyelamatkan agamanya, tapi meninggalkan anak istri, meninggalkan jabatan, meninggalkan harta, meninggalkan privilege demi menyelamatkan agamanya. Dan salah satu yang bisa kita tangkap karena mereka saling menguatkan, hijrahnya bareng-bareng. Yang kedua, kisah Ashabul Jannah juga demikian. Di mana si kaya ini diingatkan terus dengan temannya yang soleh. Ya, walaupun akhirnya si kaya ini tergelincir. Dia diingatkan, walaula, ya, kalau seandainya kamu itu masuk kebun itu mengatakan, Masya Allah la quwata illa billah. Ini nasihat dari kawannya, ya. Kalau kamu tuh masuk pabrik kamu, masuk toko kamu, masuk kebun kamu, masuk tempat usaha yang paling kamu cintai, katakan, Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, ini anjuran. Supaya apa? Supaya Allah selamatkan. Nah, termasuk juga, ya, kalau kita lihat ada mobil yang dikasih tulisan-tulisan itu, Pak, ya. Itu yang paling tepat memang, ya, ada orang yang ngasih tulisan, Hada min fadli Rabbi. Ya, itu nggak salah. Tapi masalahnya nanti yang baca itu, ya. Dan Nabi mengatakan, yang paling banyak digunakan contohnya adalah Masya Allah. Itu kan, ya, melihat sesuatu yang indah, melihat mobil kita, motor bagus kita, rumah kita, itu ada tulisan Masya Allah. Dan ayat Al-Quran ini menyebutkan begitu. Ya, walaula iddakhalta jannataka kulta Masya Allah. Ya, kalau masuk kebun, ya, masuk rumah, itu ucapkan Masya Allah. Ya, jadi itu cara supaya kita diselamatkan. Begitu juga dengan kisah Nabi Musa. Nabi Musa yang hampir tergelincir karena karena merasa paling pandai, dikuatkan oleh orang soleh yang ada di dekatnya, yaitu Yusha bin Nun. Ya, kenapa Yusha bin Nun ini ada penguat Nabi Musa? Karena ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk berjihad, itu semuanya menolak. Yang membantu cuma 2. Salah satunya adalah Yusha bin Nun. Inilah nanti yang akan menjadi kader pengganti Nabi Musa setelah Nabi Musa meninggal dunia. Maka Yusha bin Nun mengkader Bani Israel selama 40 tahun sampai akhirnya bisa perang. Begitu juga dengan Zulkarnain. Ya, raja yang memang diapit oleh orang-orang soleh, maka ketika pembisiknya ini orang-orang baik, raja akan mengambil keputusan yang tepat. Karena biasanya raja itu kan nggak sempat untuk keliling satu persatu semua wilayah. Dia mengandalkan para pembisik. Dia mengandalkan para penasehat. Kalau pembisik penasehatnya ini jahat, raja akan mengambil keputusan yang salah. Maka Raja Zulkarnain ini dikawal oleh orang-orang soleh yang ada di sekitarnya, sehingga menjadi raja yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian, ya, yang terakhir, ini yang menurut saya paling penting, ya. Orang kaya bermanfaat. Punya teman pejabat bermanfaat. Punya teman dokter bermanfaat. Punya teman yang punya lingkar kekuasaan, backingan pusat, itu bermanfaat. Punya teman yang cerdas, itu bermanfaat. Tetapi manfaat mereka hanya berhenti ketika kita masih hidup di dunia. Begitu kita meninggal dunia, sepinter apapun dia nggak bisa menyelamatkan nyawa kita. Sekaya apapun dia nggak bisa untuk menebus nyawa kita, menego malaikat maut supaya ditahan jiwanya. Ya, seberkuasa apapun teman kita, dia tetap nggak bisa untuk menolong kita ketika kita sudah meninggal dunia. Maka pada saat itu yang paling bermanfaat adalah orang-orang soleh dengan doanya. Nabi SAW menyebutkan, kalau kita meninggal dunia, ada 40 ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah. Orang-orang soleh ini memberikan kesaksian,
maka kesaksian mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kesaksian orang kaya, orang berkuasa, orang ini, orang itu yang tidak soleh, maka itu tidak akan diterima. Apalagi kesaksian orang kafir. Maka pada saat itu yang paling kita tunggu adalah doa orang-orang soleh, terkhusus doa orang terdekat kita. Dan bukan hanya itu, besok di akhirat Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada yang lebih peduli kepada nasib saudaranya setelah dia divonis dengan surga kecuali orang beriman. Jadi besok kita di akhirat akan sibuk dengan diri kita sendiri-sendiri. Bahkan Nabi nggak ingat dengan Ibunda Aisyah dan istri lainnya ketika sedang menerima catatan amal, ketika sedang ditimbang, dan ketika sedang berjalan di atas sirat. Amma fi salasi mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. 3 tempat ini orang tidak akan ingat siapapun. Nah, tetapi setelah ada vonis surga, maka orang beriman akan mencari bestinya. Orang soleh akan mengingat temannya di dunia. Akan cari bahkan bertanya kepada Allah, ya Rob, aku sudah masuk ke surga yang kau janjikan, tapi aku gak ketemu teman ngaji saya. Gak ketemu ustadz saya. Gak ketemu santri terbaik saya. Gak ketemu anak saya. Gak ketemu istri saya. Lalu Allah memerintahkan hamba ini untuk mencarinya di neraka, diizinkan untuk memberikan syafaat. Bapak Ibu sekalian, sangat mungkin besok antum misalnya waliyadzubillah ada di antara kita yang ditakdirkan belum bisa masuk surga, lalu dia tertahan di neraka, kemudian dia dijemput sama halakoh 10 orang jemput dia bareng-bareng. Ini ceritanya 11 orang ini yang 10 udah masuk surga, yang 1 masih ketinggalan. Maka besti-besti ini akan saling berbisik. Kita akan minta syafaat kepada Allah supaya kawan kita, wong kita di dunia bareng, umroh bareng, hiking bareng, ngaji bareng, berangkat bareng, dan sebagainya. Kok dia nggak ada? Maka dia akan 10 ini mencari. Atau boleh jadi 1 orang yang mencari lebih daripada 1-2 kawannya. Karena itu adalah kawan-kawan terbaiknya. Jadi di akhirat ada 2 kejutan yang akan dialami oleh orang beriman. Kejutan pertama adalah tadi. Ketika tiba-tiba saat dia disiksa di neraka, lalu datang kawannya dan mengatakan, kawan ayo keluar. Aku sudah dapat izin dari Allah untuk mengeluarkan kamu dari api neraka. Maka ini merupakan kejutan yang begitu sangat menggembirakan. Kejutan yang kedua adalah ketika orang-orang kafir satu sel ya dengan orang Islam. Sangat mungkin nanti ada di antara kaum muslimin yang satu sel sama Donald Trump ya atau sama Fir'aun lah begitu ya, atau sama Netanyahu. Terus ini orang-orang kafir ini mengatakan begini, ya, kamu ternyata sholat juga masuk neraka, kamu udah tutup aurat masuk neraka, mendingan kayak saya, ya sekalian nggak sholat, sekalian mabuk, sekalian judi, sekalian berzina, sekalian ya memang ini jatah kami. Lah kamu udah sholat, udah puasa, udah ngaji tetap masuk neraka. Suara ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada orang kafir ini. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengambil hamba yang beriman, yang masih punya iman di dalam hatinya seberat biji sawi tadi, dosanya berlimpah, harus masuk neraka, tapi kemudian dia masih punya iman, lalu kemudian diambillah orang tadi. Ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Pada hari itu orang-orang kafir berandai-andai seandainya mereka jadi orang Islam. Ternyata keimanan itu secuil apapun tetap memberi manfaat di akhirat. Ya, maka ini mahalnya nilai keimanan. Nah, orang-orang kafir itu pada nangis semuanya ya ketika melihat teman satu sel yang Islam ini ternyata diangkat oleh Allah ke surga ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup saya bacakan surat Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari itu ingatlah ketika orang-orang zalim mereka menggigit kedua tangannya. Gigit jari itu simbol penyesalan. Tapi penyesalan di akhirat itu simbolnya sampai menggigit 10 jari. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam mulutnya.
Di dunia tentu sangat susah ya memasukkan 10 mulut. Di akhirat Allah akan berkuasa menjadikan kedua tangan itu dimasukkan ke dalam mulut hamba. Ya, lalu sambil menggigit kedua tangannya tadi, dia mengatakan, ya laitani takhottu ma'ar rasuli sabila. Duhai, seandainya aku mengambil jalan bersama orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka aku. Coba dulu aku tidak ikut si fulan. Coba aku tidak jadi anak buahnya si fulan. Laqad adallani anid dzikri ba'da ja'ani. Sungguh si fulan itu telah menyesatkan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala setelah peringatan itu datang. Kenapa aku tidak mengikuti fulan yang soleh? Aku malah kemudian mengikuti orang-orang jahat. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan sungguh setan tidak mau menolong manusia. Bahkan setan mengatakan apa? Sawaun alaina ajazina am sabarna malana min makhis. Sudahlah, nggak usah komen, nggak usah protes. Sama saja, kamu mau protes mau nggak protes, kita nggak mungkin keluar dari api neraka ini. Nah, itu setan ketika dimintai tolong manusia, jawabannya demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka seperti nasihat para ulama, kalau kamu punya orang soleh, teman soleh, dijaga, dirawat, karena dialah nanti yang akan bisa membantu kita dengan syafaatnya di yaumul hisab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.